Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti lagu yang kita barusan nyanyikan tadi ya, hidup, hidup. Satu lagu yang boleh mengingatkan kita bahwa Kristus Tuhan kita telah bangkit dan Dia hidup. Dalam kehidupan kita menjalankan hari-hari, Bapak sekalian, itu kadang-kadang ada pergumulan, ada rasa takut, ada kecemasan. Meskipun kita itu tahu bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita bangkit dan Dia memimpin kita. Kadang-kadang pergumulan ini membawa rasa takut. Maka saudara, saya mengajak kita untuk boleh datang mengikuti kelas yang akan dimulai hari Rabu depan, Bapak sekalian. Ini satu tema berkenaan dengan mengapa saya menjadi takut, mengapa saya menjadi cemas. Sementara saya tahu bahwa saya punya Allah yang hidup. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi hal-hal seperti ini? Tentu saja ini bukan sesuatu yang kecil, Bapak sekalian, tapi ini sesuatu yang kita boleh pikirkan dengan serius. Kita juga tidak menyepelekan pergumulan ini. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk boleh mendaftar dan kita boleh bersama-sama belajar dalam kelas ini. Kemudian juga tadi berkenan dengan para pemuda-pemudi, harap setelah ibadah ini kita boleh mendaftar. Ada saudari Ilona di sini, nanti bisa menolong, membantu teman-teman untuk boleh mendaftarkan diri, mengikuti seminar pada tanggal 22 nanti. Saya kira ini satu seminar yang sangat penting, yang boleh sekali lagi boleh mengingatkan kita betapa kita telah diikat oleh banyak kecanduan ya, Allah memerangi, bagaimana kita kemudian memeranginya. Dan bagaimana tentu saja Injil memerangi kecanduan-kecanduan demikian. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya kasih judul Hatiku Bersukaria Karena Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang kami kenal dan yang menyatakan dirinya kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami mengenal Engkau sebagai Tuhan kami, Tuhan yang hidup, yang telah bangkit, yang hari ini kami sekali lagi merayakannya. Tuhan yang boleh menolong kami pada hari ini ketika kami boleh berkumpul Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan memberikan firman Tuhan kepada kami. Ketika kami boleh merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh memberikan sukacita yang sejati dalam diri kami. Biarlah sukacita yang sejati itu berasal daripada Engkau saja Tuhan. Tuhan pimpin kami hari ini yang boleh hadir. Kiranya apa yang boleh kami baca, kami renungkan, benar-benar menolong kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh diberikan kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh mengenal kebenaran-Mu, dan mendorong kami untuk boleh mengikut Engkau di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkenanlah memakai hamba-Mu dalam seluruh keterbatasannya, untuk sekali lagi boleh dipakai untuk boleh menyatakan firman Tuhan kepada kami pada hari ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Mari kita membuka dari 1 Samuel pasal yang kedua. Kita akan membaca 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua, saya akan membacakan kepada kita dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat pertama sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar yang dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan.
Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang yang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudara, hari ini ketika kita boleh mengingat akan Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang telah menang, saya mengajak kita melihat di dalam pujian-pujian Hana. Pertama-tama barangkali kita bertanya apa kaitan dari kebangkitan Kristus dan kemudian pujian-pujian Hana ini. Doa Hana kepada Tuhan. Apa yang menjadi kaitan waktu kita merenungkan akan kebangkitan Kristus hari ini. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus itu hidup, Yesus Kristus itu telah bangkit, dan kaitannya dengan pujian-pujian Hana. Saudara, pujian-pujian Hana ini bukanlah puji-pujian yang diutarakan oleh seorang diri saja. Tetapi ini satu pujian yang dinyanyikan oleh satu komunitas umat Tuhan. Nah, memang ini dinyanyikan oleh Hana di dalam pergumulan yang Tuhan berikan kepadanya, dan dia kemudian memuji Tuhan ketika Tuhan menjawabnya. Tetapi ini bukan nyanyian yang dikumandangkan oleh satu orang, tetapi ini menjadi satu perwakilan dari komunitas umat Tuhan atau Israel pada hari itu. Misalkan kalau kita mengatakan di dalam melihat di dalam ayat yang kedua, misalkan di dalam ayat pertama dikatakan di sana, mulutku mencemoohkan musuhku. Siapa musuhnya? Musuh dari Hana. Kalau kita mengatakan ya musuhnya Penina lah, itu istri kedua dari suaminya. Tentu saja itu bukan musuh yang dibicarakan oleh Hana di dalam bagian ini, karena di sini musuh itu terlalu kecil. Kalau berbicara musuh seperti istri yang satunya. Kedua, misalkan dalam ayat yang ke-10 ketika Hana membicarakan Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya, ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Di dalam zaman Hana itu nanti melahirkan Samuel. Setelah Samuel baru menabiskan Saul. Setelah Saul baru menabiskan Daud. Berarti di Israel belum ada raja. Maka ketika dalam puji-pujian ini mengatakan ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya, ini berbicara bukan hanya pujian yang seorang pribadi yang dinyanyikan oleh Hana, tetapi pujian yang diutarakan, yang dinyanyikan oleh seluruh Israel yang melihat akan anugerah Tuhan. Jadi sekali lagi, pujian ini kita membacanya di dalam kacamata yang dinyanyikan oleh satu komunitas umat Tuhan. Mereka memuji Tuhan karena apa? Mereka memuji Tuhan karena apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan kepada mereka. Kepada pribadi Hana dalam hal ini, dan secara umum kita melihat apa yang dikerjakan Tuhan di dalam komunitas umatnya. Sama halnya ketika kita merenungkan hari ini nantinya di dalam perenungan akan kebangkitan Kristus, maka kita melihat bagaimana puji-pujian itu diutarakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ini bukan hanya puji-pujian, bukan hanya nyanyian yang dibicarakan oleh 1-2 orang, tetapi dibicarakan oleh satu komunitas umat Tuhan yang telah diberikan satu karya yang begitu besar oleh Tuhan, yaitu karya kebangkitan dan keselamatan yang diberikan kepada kita. Barangkali hal yang kedua, sekalian, kenapa ini kita membicarakan? Karena tadi ini bicara pertama, ini masalah komunitas umat Tuhan yang memuji Tuhan karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tapi yang kedua, barangkali kita melihat bahwa di dalam zaman Samuel nanti, Tuhan akan menegakkan kerajaannya secara fisik di tengah-tengah bumi ini. Maka kalau kita melihat misalkan ketika Tuhan mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir, dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, saat itu belum ada raja. Memang ini kerajaan, ini memang umat Tuhan, Tuhan itu raja. Tetapi Israel belum memiliki raja. Tuhan belum menegakkan kerajaannya secara kelihatan di dalam Israel secara fisik. Maka di dalam bagian kehidupan Samuel nanti yang kita baca dalam 1 Samuel sampai 2 Samuel ini, kita boleh melihat bagaimana Tuhan menegakkan kerajaannya melalui orang-orang yang Dia pilih, melalui
Saul melalui Daud dan keturunannya berikutnya, Tuhan menegakkan kerajaannya. Menyatakan Tuhan sekarang berkuasa melalui orang-orang yang Dia pilih, orang-orang yang diurapinya. Maka kita melihat bagaimana Kristus yang di dalam kebangkitannya menyatakan kekuasaannya terhadap segala sesuatu, yang menyatakan Dia raja di atas segala raja yang tidak dapat diikat oleh kuasa apapun. Saudara, barangkali yang ketiga alasan kita melihat pujian ini dalam hari Paskah, kita juga boleh melihat bahwa di dalam bagian ini, maka kita membicarakan akan satu kisah dari seorang yang namanya Hana. Tetapi Hana ini bukan hanya berbicara seorang Hana, tetapi mewakili menjadi simbol satu keberadaan komunitas umat Tuhan yang hari itu tidak melahirkan anak. Tidak melahirkan anak bukan secara fisik, tetapi mereka tidak memiliki satu kehidupan yang berbuah karena mereka jauh dari Tuhan. Maka kita melihat kehidupan dari Hana ini sebagai satu kehidupan yang mensimbolkan satu komunitas umat Tuhan yang sedang tidak memiliki anak. Mereka itu mandul, mereka tidak membuahkan hasil sama sekali. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, ketika Hana berdoa kepada Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian memberikan kehidupan kepadanya melalui apa? Melalui anak yang dikandungnya dan dilahirkan. Di situ kita melihat ada satu bagian di mana yang dari kematian, dari tidak ada kehidupan, maka Tuhan memberikan kehidupan. Dari tidak mungkin punya anak, tetapi sekarang Tuhan memungkinkan punya anak. Dari tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan. Nah, kita boleh mengingat akan kisah Kristus yang telah mati seolah tidak ada lagi kehidupan. Tetapi kemudian dari sana Tuhan memberikan kehidupan. Dan kehidupan ini yang memberikan kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana dalam kisah Samuel, ketika nanti Samuel diangkat menjadi hakim atas Israel. Menjadi hakim yang besar, yang menjadi hakim terakhir, yang memberkati banyak orang Israel. Melalui pelayanannya kemudian menjadi berkat begitu besar. Maka saudara, mari kita melihat kisah ini menjadi satu hal yang boleh kita renungkan bersama-sama untuk boleh menghayati akan kebangkitan Kristus dan boleh memuji Tuhan bersama-sama sebagai orang-orang percaya. Pertama, kita melihat bahwa sekalian ketika Hana membicarakan akan pujiannya, ini dibicarakan dalam konteks apa? Bahwa Hana itu seorang yang tidak memiliki anak, dia mandul. Dan Tuhan katakan itu menjadi satu perwakilan dari keadaan Israel yang mandul hari itu. Karena kenapa? Karena di dalam kitab Hakim-Hakim, dikatakan bahwa Israel pada hari itu, mereka menjalankan satu kehidupan yang menurut mereka benar. Mereka menjalankan satu kehidupan yang menurut setiap orang benar. Di sana tidak ada raja, di sana tidak ada yang menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Tetapi semua orang menjalankan satu kehidupan yang menurut mereka itu sesuatu yang benar. Maka kita melihat bagaimana kehidupan ini tidak menghasilkan apa-apa yang diwakili oleh kehidupan dari Hana ini. Maka Hana di dalam bagian ini kalau kita melihat kisahnya, dia seorang yang melihat ada sesuatu yang menjadi masalah. Yaitu dia mandul. Masalahnya dalam mandul. Hari ini Bapak sekalian kita hidup dalam satu zaman mandul itu tidak punya anak itu bukan sesuatu yang negatif Bapak sekalian. Ada orang-orang yang tidak memiliki anak, sudah berjuang tetapi Tuhan tidak memberikan. Dan kita tidak mengatakan itu dosa. Tetapi zaman dulu Bapak sekalian, zaman dulu itu tidak punya anak itu sebuah dosa. Karena kenapa? Karena itu terjadi karena kutukan dari Allah. Tidak memiliki anak itu sebuah kutukan dari Tuhan. Karena dia tidak dapat melanjutkan keturunan dari suaminya. Itu menjadi satu beban yang begitu besar. Mereka hidup dalam satu zaman kalau tidak punya anak itu menjadi satu keadaan yang menakutkan. Kenapa? Karena itu kemungkinan besar kamu sedang dihukum oleh Tuhan. Kamu sedang dihukum oleh Tuhan. Maka di sini Bapak sekalian kita melihat bagaimana Hana itu kemudian datang kepada Tuhan. Ini orang mengerti pergumulan, mengerti apa yang sedang terjadi. Ini terjadi karena Tuhan. Dia tidak memiliki anak, ini terjadi karena Tuhan. Maka
dia datang kepada Tuhan. Di dalam pasal 1 tidak kita baca. Di dalam pasal 1, di sana Hana berdoa kepada Tuhan. Dalam doa-doanya, saudara kalau baca dalam pasal 1 itu, kemudian dia berdoa sampai seperti perempuan gila, sekalian. Karena di sana kita tahu bahwa ketika imam yang ada di sana melihat dia dan Imam Eli melihat dia berdoa, bercakap-cakap kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Eli kepadanya? Eli mengatakan, kamu perempuan gila. Masih pagi loh, masih pagi kamu sudah mabuk anggur. Tapi saudara, kita melihat di sana bahwa Hana memiliki satu pergumulan begitu besar, dan ini terjadi karena Tuhan, maka dia mengutarakan kepada Tuhan. Dia membicarakan pergumulan ini kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Seorang Eli yang kita bisa katakan seorang hamba Tuhan di bait Allah hari itu. Dia tidak ada kepekaan sama sekali untuk boleh melihat ini orang sedang bergumul berdoa kepada Tuhan. Orang yang sedang mau berdoa kepada Tuhan, dia nggak ada kepekaan itu sekalian. Tetapi dia mengatakan, kamu sedang gila, kamu masih pagi, sudah mabuk anggur. Tetapi kemudian Hana bercakap-cakap, dan kemudian mereka pulang dan didoakan oleh Eli. Saudara, kita mendapati di sana ya. Tidak lama kemudian di dalam pasal pertama dikatakan bahwa Hana kemudian itu mengandung. Dan dia itu melahirkan seorang anak. Dan dia telah berjanji kepada Tuhan, anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Saudara, di sini kita melihat bahwa Hana itu meminta dengan sangat Tuhan memberikan anak karena dia tidak memiliki anak, dan Tuhan kasih kepadanya. Ketika Tuhan kasih kepadanya, dia kemudian menyusui anak itu sampai umur pisah susu, dan kemudian dia bawa ke bait Allah. Saudara, kalau kita sebagai manusia ya, bukankah kita akan sedikit mengerti kalau kemudian Hana itu tidak membawa Samuel? Ini sudah sangat didoakan loh. Sudah sangat didoakan dan diminta. Karena ini sesuatu yang diinginkan sekali untuk dia dapatkan. Tetapi kemudian ketika Tuhan kasih kepadanya, dan dengan janjinya dia kembalikan kepada Tuhan. Ketika mereka dalam akhir pasal pertama itu datang ke Yerusalem, berdoa dan menitipkan Samuel kepada Imam Eli. Saudara, kemudian kita tidak mendapati kisah di mana Hana mojok di pinggir di pojok bait Allah gitu menangis misalkan. Kita tidak dapat itu. Kita tidak mendapatkan kisah Hana yang pulang ke rumahnya dan memukul-mukul dadanya karena dia telah meminta anak itu dan sekarang dia meninggalkan anak itu ke bait Allah. Samuel itu arti namanya aku meminta kepada Tuhan. Dia meminta, sekalian. Itu nama yang diberikan kepada Samuel. Aku meminta kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan kasih, dia berikan kembali kepada Tuhan. Dan kita tidak mendapatkan narasi di mana dia kemudian mojok di rumahnya. Karena kenapa? Saya sudah minta sama Tuhan. Dan Tuhan kasih. Dan sekarang ada di bait Allah. Kita tidak mendapatkan itu, sekalian. Tapi yang kita dapatkan adalah dia memuji Tuhan. Yang kita dapatkan adalah dia memuji Tuhan. Saudara, ini satu hal yang kita bisa lihat bagaimana seorang perempuan yang beriman kepada Tuhan, ketika dia kemudian diberikan jawaban doanya, dia tidak menahan itu, dia tidak mengikat itu, dan kembali memberikan kepada Tuhan. Dan sekaligus pujian Hana ini, dalam doa-doanya ini, kita mendapati dia bukan hanya asal berbicara, memuji Tuhan. Dia bukan hanya sekadar meninggikan Tuhan, bukan hanya sekadar memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Tetapi dia bukan hanya kemudian bernyanyi juga, tetapi dia sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Dia telah menitipkan anak itu, memberikan kepada Tuhan, dan dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, sekaligus dia juga mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Waktu dia memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dia kemudian memberikan Samuel itu kembali kepada Tuhan. Ini, saudara, kita melihat ini satu kisah di mana kita boleh melihat seorang Hana ini yang mau mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, dan dia memuji Tuhan dan memberikan anak itu. Tetapi yang menarik, Bapak sekalian, karena dalam ayat yang kedua
Hana kemudian mengatakan tidak ada yang kudus seperti Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Di sini di dalam doanya dia menjelaskan siapa Tuhan. Siapa Tuhan yang telah mengerjakan hal yang begitu besar kepadanya. Karena di dalam ayat yang pertama itu dikatakan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Ketika berbicara tanduk kekuatan, maka ini membicarakan akan kisah yang begitu besar yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan itu dikaitkan dengan pengenalan dia akan Tuhan di dalam ayat yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Disinilah kita melihat bagaimana pujian Hana ini dilahirkan dari hati yang mengenal Tuhan. Dia mengenal siapa gunung batunya. Dia mengenal siapa yang kudus itu. Dia mengenal Allah itu bukan Allah yang sembarangan. Allah itu Allah yang kudus. Allah itu adalah gunung batunya, tempat perteduhan dia. Maka di dalam pengenalan ini memberikan dorongan memuji Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang pertama, dia mengatakan mulutku mencemooh musuhku. Atau dalam bagian pertama, hatiku bersuka cita karena Tuhan. Kita tidak mendapati dia bersuka cita karena sudah menang atas Penina. Saudara, kita melihat di ini ya, saya kadang-kadang melihat klip-klip kecil gitu ya, pendek-pendek. Bagaimana dari seorang yang dulunya tidak punya apa-apa, dihina dan segala macam begitu ya. Kemudian dia punya segalanya dan kembali menghina orang lain gitu. Kita banyak mendapatkan klip itu di media sosial, Bapak sekalian. Dia tidak punya apa-apa, sekarang punya banyak, sekarang dia akan membanggakan dirinya kepada orang yang dulu merendahkan dia. Saudara, kita tidak mendapati kisah itu di dalam kehidupan Hana. Hana waktu mendapatkan anak ya, dia tidak datang kepada Penina dan mengatakan, "Hore, saya punya anak sekarang. Kamu dulu kan ya, menghina saya kan ya. Kamu dulu menghina saya tidak punya anak. Sekarang Tuhan kasih anak kepada saya. Saya menang sekarang. Saya dicintai oleh suami yang namanya Elkana itu. Dia mencintai saya. Dan saya sekarang punya anak. Kamu punya anak tapi nggak terlalu dicintai. Dulu kamu menghina saya. Sekarang saya punya anak dan dicintai." Saudara, kita tidak mendapatkan kisah itu. Tapi yang kita dapatkan adalah dia mengatakan, hatiku bersuka cita karena Tuhan. Hatiku bersuka cita karena Tuhan. Tuhan yang memberikan sukacita kepadanya, bukan anak ini, Bapak sekalian. Bukan Samuel yang menjadi sumber sukacitanya, tetapi Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah bekerja, yang kemudian memberikan jawaban bagi doanya. Dia tidak mengatakan di sini, aku bersukacita karena Samuel, Tuhan berikan kepadaku. Dia mengatakan, aku bersukaria, hatiku bersukaria karena Tuhan. Karena Tuhan itu gunung batuku. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Dan dia mengatakan, mulutku mencemoohkan musuhku. Saudara, ketika kita tadi mengatakan ini satu gambaran yang dinyanyikan oleh orang Israel secara komunal, maka ini mengingatkan kita akan kisah mereka berikutnya nanti ketika mereka memuji Tuhan karena Tuhan memimpin mereka melawan musuh-musuh mereka. Mereka mampu memuji Tuhan dan mencemooh musuh mereka. Kalimat dikatakan di sini, mulutku mencemooh musuhku, itu dalam pengertian ini, Bapak sekalian. Mulutku itu terbuka lebar untuk mencemooh musuh-musuhku. Dan siapa musuh Israel? Ya tentu saja musuh mereka itu orang-orang yang berperang melawan mereka pada waktu itu. Tapi kalau kita kaitkan hari ini, Bapak sekalian, di dalam kisah kebangkitan Kristus, saudara bisa kemudian bersama-sama dengan Kristus mencemooh musuh kita. Siapa musuh saudara dan saya? Yang paling utama itu kematian kan ya. Musuh kita itu kematian. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu di dalam kehidupan Hana, itu memampukan dia mencemooh musuhnya, dan Israel juga mencemooh musuhnya karena Tuhan. Dan hari ini kita mampu bermegah dan mencemooh musuh-musuh kita itu karena Tuhan. Karena apa? Dalam hal ini kita membicarakan karena kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita berbicara kematian ya, itu saya kira bukanlah tema yang menarik ya. Nggak ada orang yang sangat tertarik untuk membicarakan kematian. Bahkan orang yang tidak punya agama pun, dia tidak terlalu membicarakan kematian. Ya barangkali ada 1-2 orang, Bapak sekalian. Tapi secara umum nggak ada orang yang menarik, yang terlalu tertarik untuk membicarakan kematian. Kalau ditanya tujuanmu apa sih? Saya mau mati. Jarang, Bapak sekalian, jarang kita dapatkan itu. Dan apalagi
Bukan hanya membicarakan, apalagi di sini bukan hanya membicarakan, Bapak sekalian. Aku mencemooh, mulutku itu berbicara besar sekali, lebar sekali untuk membicarakan akan musuhku itu, mencemooh musuh itu. Musuh saudara dan saya kematian, Bapak sekalian. Saudara, kita bisa mencemoohkan musuh itu tanpa Kristus, nggak bisa, Bapak sekalian. Paulus ya, kemarin di dalam Paskah Sekolah Minggu itu ada satu lagu yang dituliskan, yang dinyanyikan seperti ini, maut di mana sengatmu. Saudara, berani kita mengatakan maut di mana sengatmu? Saya kira nggak ada orang yang cukup normal mengatakan maut di mana sengatmu, maut di mana kamu? Nggak ada, Bapak sekalian. Tetapi di dalam Kristus, Bapak sekalian, di dalam Kristus, dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dalam karya yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan mencemooh musuh itu, dan kemudian mengatakan, hai maut, sengatmu mana sih? Kamu punya sengat sangat tajam memang, tetapi sekarang nggak tajam lagi. Kenapa? Kamu sudah dikalahkan oleh Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Saudara, di sini kita melihat ada satu sukacita dari Hana ya, yang mewakili seluruh umat Tuhan, mengatakan, Tuhan telah mengerjakan hal yang besar kepadaku, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Ini bukan bicara masalah sepele, Bapak sekalian, ketika mengatakan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Ini bicara satu kisah, satu karya yang tidak mungkin dapat dikerjakan oleh manusia, tapi Tuhan saja yang mampu kerjakan. Dan Hana tahu itu. Hana mengenali itu, dan Hana memuji Tuhan karena itu. Saudara, hari ini ketika kita merayakan akan kebangkitan Kristus, kita boleh memiliki hati yang memuji seperti ini. Hati yang memuji bukan karena apa yang saya dapatkan, tetapi apa yang diberikan oleh Kristus yang tidak mungkin diberikan oleh siapapun di tengah-tengah dunia ini. Nggak ada yang bisa memberikan hidup, Bapak sekalian. Nggak ada. Sebagaimanapun mati-matian kita memperjuangkan hidup, satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Nggak ada yang memberikan hidup, Bapak sekalian. Tuhanlah yang memberikan itu. Melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan yang dialami oleh Kristus. Maka di sini kita mendapati Hana membicarakan musuhnya yang dan kemudian mengolok musuhnya itu. Karena kenapa? Karena musuh itu tidak memiliki kuasa apapun, tidak memiliki kuasa sama sekali. Karena Tuhan itu gunung batuku, karena Tuhan itu yang kudus, karena tidak ada yang lain kecuali Dia. Saudara, kiranya dalam perenungan yang pertama ini sekali lagi boleh mengingatkan kita bahwa sumber sukacita kita itu Tuhan. Sumber sukacita saudara dan saya itu Tuhan, karena Dia yang dari awal, dari dulu sampai sekarang tidak berubah, yang telah hidup, yang telah bangkit, yang memberikan kehidupan kekal kepada saudara dan saya, yang menjadi sumber sukacita kita yang utama. Saudara, ini menjadi pergumulan kita sebagai orang-orang percaya ketika kita merenungkan akan Paskah. Di sisi lain kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita, Tuhan itu adalah kehidupan kita yang memberikan kehidupan bagi kita. Tapi di dalam kehidupan perjalanan ini, kadang-kadang pergumulan demi pergumulan lewat. Tetapi sekali lagi kiranya perenungan akan Kristus ini yang boleh membawa kita, boleh memuji Tuhan. Dan sekalipun pergumulan itu besar dan kita mengatakan, ya saya punya Tuhan. Bahkan hal yang besar pun, yaitu kematian, telah dikalahkan olehnya. Dan saya boleh dengan membuka mulut saya, meneriakkan musuh yang besar itu. Bagian kedua, sekarang kita melihat dalam ayat-ayat berikutnya, dalam puji-pujian Hana ini ketika dia merenungkan akan Tuhan dan mengenali akan Tuhan dan kemudian memuji Tuhan karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada dia, dan kemudian dia berhasil mencemooh musuh-musuhnya dan sukacitanya itu karena Tuhan. Dalam bagian yang lain, Bapak sekalian, kita melihat bagaimana Hana melanjutkan puji-pujiannya. Saya membacakan misalkan dari ayat yang kelima, Bapak sekalian. Saya membaca dalam ayat kelima, siapakah yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, yang menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya,
yang merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Saudara, ketika membaca ayat-ayat ini ya, kita teringat kisah apa ya kira-kira ya? Ketika kita membaca puji-pujian Hana ini, ketika berbicara orang yang kenyang dahulu sekarang menjadi menyewakan dirinya oleh makanan. Atau dalam ayat ke-8 yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Ini kisah apa ya kira-kira Bapak sekalian? Ini kisah, kalau kita kaitkan dengan puji-pujian yang lain misalkan ya, itu puji-pujian Maria. Itu dalam beberapa komentator Bapak sekalian, itu selalu mengkaitkan pembahasan akan puji-pujian Hana dan puji-pujian Maria di dalam perjanjian baru. Di dalam bagian perjanjian baru juga kita mendapati misalkan bagaimana Maria memuji Tuhan dan dia membicarakan akan orang yang tinggi direndahkan, akan raja itu ditundukkan. Dan dalam bagian ini, Bapak sekalian, dalam bagian ini itu Hana juga berbicara. Bagaimana orang-orang yang tinggi itu direndahkan, orang yang hina ditinggikan dan menundukkan mereka bersama-sama dengan para bangsawan. Ini apa sih? Bicara ini komunitas umat Tuhan kan ya. Sekali lagi ini pujian dari komunitas umat Tuhan dan inilah suasana komunitas umat Tuhan itu. Lah orang-orang yang dikumpulkan oleh Tuhan, yang ditinggikan oleh Tuhan, orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, dalam lumpur miskin. Kalau kita membicarakan, ini bukan hanya kemiskinan di dalam materi, Bapak sekalian, bukan. Ini orang-orang yang miskin karena dosa. Ini orang-orang yang rendah karena ikatan dosa. Ini orang-orang yang ada dalam lumpur dosa, orang-orang yang hina. Tetapi dikatakan oleh Hana ya, mendudukan mereka bersama dengan para bangsawan. Orang-orang yang dihormati. Mereka yang dahulu itu rendah sekali karena dosa-dosa mereka. Karena pelanggaran-pelanggaran. Tapi dalam bagian ini, Hana mengatakan, inilah kondisi umat Tuhan. Kondisi umat Tuhan itu yang bersama-sama dengan semua orang yang dikasih oleh Tuhan. Untuk boleh kemudian bersekutu bersama. Saudara, dalam puji-pujian Hana ini kita mendapati ya, orang yang telah mendapatkan perkenanan hati Tuhan ini. Ketika dia kemudian mendapati Tuhan menjawab doanya, menjadi sumber sukacitanya Tuhan sendiri dan apa yang dikerjakan Tuhan itu begitu besar kepadanya dan menjadi respon seluruh bangsa yang menyadari bahwa Tuhan sekarang itu telah berbicara kepada mereka, mengangkat mereka, meninggikan mereka dan bersama-sama mengenali Tuhan yang demikian karena Tuhanlah yang menaruh daratan, semuanya itu di dalam tangan Tuhan. Dan di dalam ayat 9 ditambah misalkan langkah kaki orang-orang yang dikasihnya, dilindunginya. Saudara, ini berbicara sekali lagi, bagaimana komunitas umat Tuhan yang di dalam sebenarnya berada dalam satu keadaan yang sangat rendah karena dosa. Tapi sekali lagi, karena Tuhan mengangkat mereka kembali dan menyatukan mereka memiliki persekutuan dengan Kristus, Sang Raja yang sejati itu. Kita mendapati komunitas ini bukan komunitas yang memilih-milih. Ini bukan komunitas yang sangat tinggi sekali dan sehingga tidak ada orang yang bisa masuk dalam komunitas itu. Komunitas umat Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah komunitas yang satu yang dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita mengkaitkan ini dalam pujian kita sebagai orang-orang percaya dalam komunitas umat Tuhan, maka persekutuan ini bukan persekutuan yang memilih, saya mau bersekutu dengan si A dan si B. Saya tidak mau bersekutu dengan si A dan si C. Kenapa? Karena beda kelas misalkan, beda ini, beda itu. Tapi semuanya kita boleh melihat kita dipersatukan di dalam Kristus. Kita dipersatukan di dalam darah Kristus. Kita orang-orang yang hina itu. Saudara, kalau kita melihat gereja, kalau kita melihat gereja dan membuat orang itu tidak tertarik masuk karena saya berbeda dengan kamu, kita perlu bertanya tentang gereja kita. Saya ingat satu orang yang saya kenal di pusat dulu. Dia itu kerjaannya ini, Bapak sekalian. Sebelum Gojek dulu, tukang ojek ya. Itu dia mangkal di depan RMCI biasanya. Nah kita kalau
Kalau pergi pelsis itu biasanya bisa pakai dia dan mengantar pulang kita begitu ya. Dan di dalam perjalanan itu dia kadang-kadang bercerita, dia bercerita. Dia orang Kristen, dan bercerita, saya pernah masuk dalam gereja di Kemayoran. Ini menjadi kritik buat kita, saya pernah masuk di dalam gereja itu. Tapi saya kemudian pertama sekali saya masuk dan kemudian itu terakhir saya masuk dalam gereja itu. Kenapa? Saya terlalu asing dalam gereja ini. Saya terlalu asing. Saya orang Kristen, kita berkumpul semua memuji Tuhan. Tapi waktu saya masuk ya, dia mengatakan, saya orang asing, saya nggak ada tempat di sini. Orang lain memandang saya, kamu siapa di situ? Tentu saja ini gereja besar, bukan gereja di Citra ya. Itu gereja besar ya, beda konteks memang. Tapi ada kesan orang-orang yang masuk kemudian melihat, aduh ini bukan tempat saya lah. Kemudian itu menjadi pertama dan terakhir buat dia untuk masuk. Kita di sisi lain bisa mengerti ya, ini konteks gereja besar. Tapi kalau sampai terjadi dalam satu komunitas gereja yang tidak terlalu besar, kita perlu bertanya sih, Kenapa? Karena itu bukan komunitas umat Tuhan, itu bukan komunitas yang memuji Tuhan. Komunitas yang memuji Tuhan itu adalah komunitas yang sama-sama diambil dari debu, sama-sama diambil dari lumpur dosa, dan kemudian memiliki tempat yang sama di hadapan Tuhan, dan bisa bersekutu dengan satu dengan yang lain. Itu komunitas umat Tuhan, sekalian. Itu menjadi puji-pujian Hana di sini. Ketika dia memuji Tuhan, dia memuji karena orang-orang yang rendah seperti dirinya dan ditinggikan oleh Tuhan. Dan bersama-sama dengan orang-orang lain yang direndahkan dan kemudian memuji Tuhan. Kalau kita berbicara direndahkan oleh manusia, sekalian, ya itu bukan bagian yang dibicarakan di sini. Ini direndahkan ya karena dosa yang begitu mengikat, sekalian. Mengikat orang-orang yang berdosa, dan Tuhan melepaskan kita. Dan Hana mewakili seluruh Israel memuji Tuhan, dan bersama-sama semua umat Tuhan boleh bersekutu di dalamnya. Saya melangkah dalam ayat ke-10, sekalian. Dalam ayat 10 Hana berbicara di sana dalam ayat ke-10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan yang diurapinya. Saudara, tadi saya mengatakan bahwa di dalam zaman Hana itu belum ada raja kan ya. Belum ada Samuel belum menjadi hakim. Nanti Samuel kan yang mentabiskan Saul. Yang kemudian mentabiskan Daud juga. Jadi dalam zaman ini belum ada raja, belum ada raja. Tetapi Hana mengatakan Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Siapa raja yang diangkat di sini? Ya tentu raja-raja Israel, raja-raja Israel yang akan Tuhan angkat berikutnya. Melalui ini Tuhan memakai raja-raja yang diurapi ini untuk boleh memimpin Israel mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi saudara, kalau kita mengatakan ya Hana memuji Tuhan, Hana meninggikan Tuhan, Hana bersuka cita karena raja-raja yang hadir hari itu seperti Saul, seperti Daud, yang mereka adalah raja-raja yang ada kegagalan, Bapak sekalian. Saul itu membawa Israel kemudian mendapatkan kekalahan. Daud itu membawa Israel mendapatkan kematian begitu besar. Daud, raja yang kita bisa katakan ya, nggak ada raja yang seperti Daud, dan Alkitab yang mengatakan itu. Tuhan yang mengatakan bahwa nggak ada raja seperti Daud, nggak ada raja yang sebelum dan sesudah Daud di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengenal isi hati Tuhan. Tapi dalam zaman kerajaan Daud, Bapak sekalian, Israel itu dihancurkan oleh Tuhan. Berapa banyak tentara dimatikan oleh Tuhan karena Daud. Dan kita boleh melihat juga di dalam masa-masa raja-raja yang lain, kemudian Tuhan kemudian juga menghancurkan karena ketidaksetiaan mereka. Atau bahkan di dalam zaman Daud sendiri, kita bisa melihat juga ada seorang yang namanya Uria itu, yang pahlawan gagah perkasa itu dimatikan dengan tidak adil. Karena kenapa? Karena raja ini. Saudara, Hana memuji Tuhan karena raja-raja yang diurapi oleh Tuhan ini, meskipun mereka sama sekali tidak sempurna.
Saudara yang hadir dalam perjanjian baru ya, kita yang hidup dalam perjanjian baru. Kalau kita memuji Tuhan, waktu kita mengkaitkan ini dengan memiliki raja yang sejati, itu Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus itu bukan raja yang gagal, bukan. Kematiannya di atas kayu salib itu bukan kegagalan, bukan. Sama sekali tidak gagal, bukan. Karena pengorbanannya di atas kayu salib itu membawa kehidupan kepada setiap orang percaya. Saudara, dalam kisah Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah dunia dan menjadi manusia seperti kita, itu bukan kegagalan sama sekali. Karena dia memang harus menjadi manusia supaya mati di atas kayu salib. Dan dia raja yang kemudian memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Saudara coba bayangkan ya, maksudnya kalau kita bandingkan pujian Hana ini memuji Tuhan karena raja-raja yang ada kegagalan di dalamnya. Tapi saudara yang hidup hari ini, yang mengenal, tentu ya, di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa ketika mereka berbicara raja itu merujuk kepada raja yang sejati. Tetapi mereka di dalam bayang-bayang sama sekali. Mereka masih melihat di dalam bayang-bayang. Tapi saudara, hari ini kita hidup dalam zaman kita mengenal Yesus Kristus. Dalam zaman yang mana Yesus Kristus sudah benar-benar hadir tengah-tengah dunia. Dia telah menjadi raja yang sejati, dia bangkit, dan dia tidak mengalami kegagalan sama sekali. Berapa besar sebenarnya kekaguman dan pujian yang harus kita nyatakan kepada raja yang demikian. Berapa besar sebenarnya pujian yang harus kita utarakan ketika memiliki raja yang tidak gagal ini, raja yang sempurna, yang bukan hanya raja yang mau menekan rakyatnya, tetapi raja yang mau mencari orang-orang yang dia kasihi. Saudara, ini menjadi satu sumber sukacita besar sebenarnya bagi kita waktu merenungkan akan pujian Hana ini ketika dia mengatakan bagaimana dia memuji Tuhan karena keadilan yang hadir di tengah-tengah bumi ini. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya, ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Saudara, hari ini ketika kita melihat ketidakadilan, ingat satu hal bahwa kita punya raja yang adil. Dia raja yang adil, Bapak sekalian. Dia raja yang datang akan memberikan keadilan. Bukan hanya pada masa yang akan datang saja, tapi hari ini pun raja itu bekerja melalui umatnya. Bekerja melalui orang-orang percaya, bekerja melalui aspek banyak hal di dalam dunia ini, dan dia bekerja untuk menyatakan keadilannya. Karena meskipun ketika dia turun ke dalam dunia, ketika menjadi manusia, dia diadili dengan tidak adil, Bapak sekalian. Raja itu diadili dengan tidak adil, dicemooh oleh prajurit, dan dijadikan seperti boneka raja. Tetapi dia raja yang sesungguhnya, yang akan menyatakan keadilan. Pertama-tama dia menyatakan keadilan itu di atas kayu salib. Pertama-tama dia menyatakan keadilan itu di atas kayu salib, ketika dia tidak membiarkan dosa itu berkuasa. Ketika dia tidak membiarkan maut itu berkuasa, dan dia menggantikan manusia yang harus dimatikan atas kayu salib, menyatakan keadilan yang harus diberikan Bapa kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Dan itu akan membuka jalan kepada keadilan-keadilan yang berikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan kita hari ini, biarlah kita boleh sekali lagi merenungkan kebangkitan Kristus ini, dan membawa kita untuk boleh benar-benar memuji Tuhan. Dan pujian itu bukan hanya sekedar pujian di mulut kita, sekalian. Saya bisa mengatakan pujian itu, biarlah pujian yang keluar dari hati kita yang mengenal Tuhan. Dan pujian itu, sebagaimana Hana nyatakan, pujian itu juga berjalan berbarengan dengan apa yang dia kerjakan. Hana memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan hanya di dalam doa-doanya, bukan hanya dalam puji-pujiannya, tetapi ketika dia dengan rela hati memberikan hal yang paling dia minta kepada Tuhan, dan dia berikan kepada Tuhan. Itu yang kita boleh lihat hari ini. Bagaimana Hana ini yang mengenali Tuhan, yang di dalam anugerah Tuhan dia bersuka cita karena apa yang Tuhan kerjakan kepadanya. Dia memuji Tuhan karena tidak ada satupun manusia yang mampu memberikan kepadanya ini. Dia memuji Tuhan, dan pujian itu dibarengi dengan apa? Dengan dia memberikan Samuel kepada Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau memuji Tuhan bukan hanya dengan mulutnya saja, tetapi dengan apa? Dengan seluruh hidupnya. Saudara, kita boleh belajar hari ini
ketika merenungkan akan kebangkitan Kristus, Dia yang menang dari kematian. Kita boleh belajar memuji Dia, kita boleh belajar meninggikan Dia, merajakan Dia, meninggikan Dia. Tetapi bukan hanya dalam 1-2 aspek hidup kita, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena kenapa? Karena Dia Raja kita, yang memberikan kehidupan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Sebagaimana raja-raja dunia menindas dan mengalami kegagalan, Dia Raja yang benar-benar memberikan kesempurnaan hidup kepada umatnya. Dan kita boleh mengatakan, saya mau memuji Engkau, saya mau meninggikan Engkau, saya mau memuliakan Engkau dengan tanganku dan dengan seluruh keberadaan hidup saya. Kita boleh belajar dari Hana, apa yang paling dia inginkan, yang paling dia idam-idamkan, dan Tuhan berikan. Dan dia belajar mengatakan, Tuhan, aku mau memuliakan Engkau dengan semua yang Engkau berikan ini. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Kita hidup pada zaman ini dengan apa yang kita sangat pegang erat-erat. Tetapi kita boleh belajar meninggikan Tuhan. Bukan hanya sekadar mengatakan, aku memuji Tuhan di dalam puji-pujian setiap minggu. Tetapi kalaupun Tuhan itu minta kepada saya, maka saya belajar untuk memberikan kepada Tuhan. Di dalam kisah Hana, itu anaknya. Dalam kisah saudara dan saya, barangkali bukan anak, barangkali hal yang lain. Tapi saya tidak tahu apa yang menjadi hal yang paling kita pegang. Tapi kalau Tuhan meminta itu, dan kita boleh belajar setia kepada Tuhan, dan menyerahkannya dan mengatakan, Tuhan, aku mau memuji Engkau. Aku mau meninggikan Engkau. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau pada hari ini. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuji-muji kebesaran Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada kami. Engkau Allah kami yang memberikan hidup kepada kami yang mati. Engkau Allah kami yang hidup, yang telah memberikan kehidupan kepada kami yang sama sekali tidak ada kehidupan, tidak ada pengharapan. Engkau berikan pengharapan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, yang akan memimpin kami kelak bersama-sama. Ketika kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan, kami boleh memuji Engkau, tapi kiranya Tuhan boleh menolong kami dalam pergumulan kami di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami berjalan di dalam iman kami, dalam hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang setia mengikut Engkau Tuhan, setia belajar beriman kepada Tuhan, mau mengikut Tuhan dan meninggikan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari apa yang kami renungkan hari ini dari Hana. Ketika Tuhan memberikan pengenalan yang sejati kepadanya. Ketika dia mengenal Engkau yang bekerja di dalam dirinya. Dan dia memuji Engkau. Bukan hanya dengan lidahnya. Bukan hanya dengan lututnya dia memuji Engkau. Tapi dengan seluruh hidupnya. Dengan apapun yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dia kembalikan menjadi satu sarana untuk menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami jikalau kami kadang-kadang memuji Engkau dengan mulut kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami memuji Engkau dengan mulut kami setiap minggu. Tetapi kami jarang memuji Engkau dengan seluruh keberadaan hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami dengan mulut kami sangat semangat memuji Engkau. Tapi kami tidak memuji Engkau dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui hidup kami, melalui materi yang kami miliki, melalui keluarga kami, melalui pekerjaan kami. Ampuni kami Tuhan. Kiranya hari ini sekali lagi Tuhan boleh memulihkan kami. Kami boleh pulang dari tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh ajar kami memuji-muji Engkau. Biarlah kami boleh memuji Engkau dengan seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan, kuatkan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.